Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Oke, sama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah. Rekan-rekan sekalian, sekali lagi sama-sama mohon maaf lahir dan batin ya. Di hari pertama kuliah setelah libur Idul Fitri ini, mungkin kita akan coba lanjutkan lagi ya materi yang sudah kita bahas sebelum-sebelumnya. Sebentar ya, sambil menunggu rekan-rekan yang lain yang belum bisa bergabung. Sini saya tutup dulu, saya masuk. Kita coba share screen. Ya, kurang sudah bisa terlihat ya. Oke, ini. Untuk semuanya ya, saya meminta maaf lahir batin, kemudian juga minta rela, minta halal, minta ridho semuanya. Siapa tahu mungkin selama beberapa pertemuan, bukan beberapa lagi, sudah 9 pertemuan sebelumnya, mungkin banyak perkataan ataupun sikap yang salah, ataupun menilai yang kurang pas, bisa jadi banyak yang merasa belum cukup nilai tugasnya, nilai UTS-nya, ataupun nanti nilai akhirnya. Mudah-mudahan nanti bisa kita perbaikan sama-sama untuk 3 link yang nanti akan saya berikan, karena kemarin menjelang liburan saya tidak ingin mengganggu rekan-rekan sekalian dengan adanya tugas dan juga UTS susulan. Jadi bisa jadi nanti setelah ini insya Allah akan saya berikan linknya untuk rekan sekalian yang terutama yang oleh Prodi kemarin dinilai kehadirannya itu masih kurang, sehingga harus mengerjakan tugas tambahan yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah untuk digantikan sebagai tanda hadir di beberapa pertemuan yang kebetulan tidak dihadiri gitu ya. Itu yang kemarin oleh Prodi minta, jadi tanggal 12 sebelum itu insya Allah nanti sudah akan saya berikan, dan saya tolong ditagih kalau saya lupa ya, untuk yang beberapa nama kemarin yang diminta Prodi untuk menambah tugas dalam rangka mengisi ketidakhadirannya. Kemudian yang untuk UTS susulan dan juga tugas tambahan menambah nilai dari UTS yang sudah pernah dikerjakan sebelumnya ya di pertemuan ke-8. Baik, saya ulangi. Saya ingin mengulangi nantinya sedikit terkait dengan materi sebelumnya. Mudah-mudahan waktunya nanti cukup. Tapi yang kita ingin bahas dulu hari ini adalah terkait dengan sensor dan aktuator. Sebelumnya kita coba sapa dulu ya rekan-rekan yang sudah hadir di hari ini. Ada Pak Levi. Ini masuk tim robotika ya, Pak Rijal? Halo? Pak Levi? Oke, belum ada respon. Kemudian Lola, kemudian Adinda, M. Nazmi, Isma Trihandini, Viola Rosa, Zaki Amrullah, Muhammad Lutfika Hasbi, Alfian, Zikrillah, Halim Wahyudi, Nur Syifa, kemudian Muhammad Atillah, Ajib. Hadir Pak. Oh iya, Ajib ya, Ajib yang tadi pertama mengucapkan ini sebentar. Terima kasih. Kemudian Akmal, Jepri, Mina, kemudian Gabriela, kemudian Muhammad Alfi, dan Risa Putri Ramadhani. Mungkin yang lain yang saya kelewat, karena sekali lagi kalau ada yang login kemudian di partisipannya ini dia akan bergeser itu. Ada yang geser ke atas, ada yang geser ke bawah. Jadi mohon maaf. Sekali lagi. Baik, saya pakai kacamata dulu. Nah, kita masuk ke pertemuan ke-10 hari ini ya, tanggal 9 Syawal atau tanggal 10 Mei 2022, kita akan masuk ke dasar sensor dan aktuator. Sebenarnya ini nanti akan juga lebih detail dipelajari lagi di mata kuliah pemrograman robotika, tapi akan disinggung ataupun dibahas secara mendasar di sini di mata kuliah mikrokontrol ini, untuk kemudian nanti menjadi bahan rekan-rekan sekalian, siapa tahu ada yang kemudian nanti ingin melanjutkan penelitian terkait dengan
mikrokontroler ini, kemudian ada yang nanti ke peralatan ataupun purwarupa ataupun prototipe alat tertentu yang menggunakan mikrokontroler sebagai pengontrol atau pengendali utamanya. Nah, jadi dari sensor dan aktuator inilah kemudian itu jadi bahan. Siapa tahu nanti ada yang tidak mengambil mata kuliah pemrograman robotika, jadi dari sini dia sudah dapat apa namanya dasar terkait dengan sensor dan aktuator ini. Apa itu sensor, apa itu aktuator? Nah, kemudian kita coba lihat dulu yang kita sudah bahas ya di pertemuan-pertemuan awal sampai di terakhir di pertemuan ke-9. Sendiri, bentar. Mohon izin saya nge-mute semuanya dulu ya. Kemudian bagaimana ia di program, kemudian apa saja apa namanya hardware dan softwarenya, bagaimana memprogram LED, display, segmen, kemudian bagaimana melakukan scanning. Ini erat kaitannya dengan nanti bagaimana kalau kita menggunakan sensor, kemudian kita akan membaca ataupun melihat hasil sensing atau hasil penginderaan yang dilakukan oleh sensor itu. Karena kalau misalkan kita langsung membaca dan menggunakan serial monitor itu bisa saja ya di laptop. Tapi kadang-kadang kan kita membuat alat itu tidak menggunakan laptop lagi. Jadi kalau sudah diprogram mikrokontrolernya, laptopnya kita lepas. Nah, untuk melihat hasil dari apa yang oleh sensor itu baca atau indrai ataupun sensing ya bahasa ininya ya, di sensing atau di indra lah istilahnya ya. Itu kemudian kita akan menggunakan display, baik itu display segmen, tapi karena display ini mungkin sudah tidak terlalu populer lagi sekarang, kita seperti pertemuan sebelumnya akan menggunakan LCD ya. Nah, LCD ini yang kemudian digunakan sampai sekarang masih banyak digunakan karena memprogramnya relatif lebih mudah dan bisa jadi akan juga lebih mudah daripada kita nanti memprogram dot matrix display. Tapi karena memang tujuannya berbeda antara memprogram display segmen, kemudian dot matrix display dan juga LCD ini, karena di LCD ini nanti relatif atau cenderung untuk kemudian kita melihat hasil-hasil apa yang kita peroleh dari masukan sensor dan juga atau nanti kita ingin memprogram si aktuator ya. Aktuator itu nanti macam-macam, bisa berupa motor dan juga terutama motor ya yang ada di situ. Nah, kita coba lihat dulu atau mungkin ada yang mau bertanya ataupun menyampaikan sesuatu dulu selain Ajib. Ini Pak, ada sebagian teman-teman nanya untuk praktiknya kapan bisa Bapak katanya. Gimana? Mohon maaf, saya ulangi. Untuk praktikumnya kan kemarin Bapak membolehkan siapa yang Ya, praktikum. baik. Hanya Kapan? kan ini Pak, kapan bisanya gitu loh. Apa tergantung kami atau emang ada hari dari Bapaknya? Coba nanti rekan-rekan sekalian itu disepakati harinya hari kapan. Intinya selain hari Senin Selasa ya, karena Senin itu kadang-kadang digunakan untuk rapat di prodi ataupun di kampus. Jadi hari Senin jangan dijadwal untuk kita praktikum. Kalau bisa selain hari Selasa. Jadi dari hari Rabu, Kamis, Jumat. Kadang hari Jumat itu biasanya juga digunakan untuk rapat ataupun olahraga di kampus. Jadi kalau bisa disetting hari Rabu dan hari Kamis. Kali hari Sabtu kampus itu libur biasanya. Ya, jadi 2 hari ya, 2 hari. Silahkan dijadwal di kapan hari antara hari Rabu dan hari Kamis. Kalau misalkan mau besok, silahkan Kamisnya juga bisa, ataupun minggu berikutnya lagi. Gitu ya, Jip ya. Ya Pak, terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Baik, kita akan masuk ke sensor dan aktuator. Apa itu sensor? Apa itu aktuator ya? Kadang kacamata ini mengganggu penglihatan. Tapi kalau tidak menggunakan kacamata juga kabur juga. Baik, kita lihat apa itu sensor ya. Nah, mungkin dibaca beberapa detik dulu ya. Ini sensor dalam pengertian bahasa Inggris. Ini pengertian aslinya, saya tidak mengubah bahasanya dulu. Sumbernya ada di sini. Silahkan nanti dicoba diamati apa itu sensor ya. Di website aslinya ini. Kemudian kenapa saya ambil dari sini? Karena kalau di search di Google atau dicari di Google, bisa jadi ini yang pertama kali muncul pada saat saya membuat materi ini ya.
Nah, jadi intinya dia adalah sebuah perangkat atau peralatan yang mendeteksi terjadinya perubahan secara elektrik atau secara fisik atau secara kuantitas yang kemudian dari perubahan-perubahan itu diproduksi sebuah luaran yang berhubungan dengan perubahan kuantitas tadi ya. Jadi kalau misalkan nanti ada apa namanya perubahan tegangan, ada perubahan arus, ada perubahan resistansi, ada perubahan ukuran, ada perubahan berat, ada perubahan massa gitu ya, atau perubahan kuantitas secara apa namanya, secara kuantitas, secara jumlah ya. Misalkan jumlahnya dari sedikit menjadi banyak, banyak menjadi sedikit, ataupun sebaliknya dan kuantitas itu apa lagi ya, banyak sedikit, berat dari menjadi ringan, ringan menjadi berat, itu kan itu kuantitas juga ya. Kalau secara fisik tadi juga dari besar menjadi kecil, kecil menjadi besar. Kalau secara elektrik tadi ya ada tegangan, arus, resistansi, misalkan impedansi. Nah itu. Nah, jadi sensor itu pada dasarnya mengukur perubahan itu atau mendeteksi terjadinya perubahan itu tadi. Kemudian dia memproduksi ataupun menghasilkan sebuah luaran yang kemudian berhubungan terhadap perubahan itu tadi. Kira-kira sederhana itu ya yang kita bisa peroleh dari pengertian yang tertera di layar seperti ini. Mudah-mudahan bisa dipahami ya terkait dengan itu. Jadi kalau misalkan kita sebut saja sensor apa ya, mungkin ada yang punya timbangan digital gitu ya di rumah, di dapur, mungkin ibu atau orang tuanya punya timbangan digital, atau ada yang juga punya timbangan badan yang digital itu. Nah itu kan di dalamnya ada sensor, load sensor istilahnya ya, atau sensor beban, yang kemudian berdasarkan tekanannya tadi, nah itu kan tekanan kemudian berhubungan dengan apa namanya berat ataupun massa yang ditimbang. Jadi kalau misalkan itu timbangan badan berarti dia akan mendeteksi perubahan berat orang yang berada di atas sensor itu. Kemudian misalkan berat saya mungkin tidak sama dengan si Ajib, tidak sama dengan Francisca, tidak sama dengan Aprizal misalkan, atau tidak sama dengan kawan-kawan yang lain ya terutama. Jadi walaupun mungkin sama, tapi bisa jadi kalau di belakang koma itu bisa jadi berbeda. Misalkan sama-sama 50 kg, bisa jadi si Ajib itu 50,9 misalkan. Si Francisca misalkan 50,1 misalkan gitu ya. Tergantung. Jadi masing-masing bisanya berbeda. Jarang yang kita temukan mungkin yang sama persis. Nah, itu dia ya. Nah, jadi itu yang kemudian menjadi contoh tadi salah satu yang bisa jadi rekan-rekan sekalian punyai di rumah. Ataupun kalau saya punya timbangan gantung, dulu saya sering menimbang mungkin apa namanya buah, mungkin menimbang ikan. Kalau misalkan pas dibawa ke mana gitu ya, pas beli ikan itu bisa ditimbang lagi secara digital, timbangan gantung, ataupun beli buah itu kan bisa ditimbang dari kantong plastiknya kemudian digantung di situ dan kita bisa lihat beratnya sebenarnya berapa. Nah itu contohnya ya. Jadi itu yang contoh sensor beban atau sensor berat atau sensor massa yang ada di sekitar kita terutama ya. Nah, kemudian lagi kita coba lihat dulu tipe-tipe sensor yang ada di luar sana itu ya. Ini contohnya, coba kita lihat ini the most. Jadi sensor itu pada dasarnya dibedakan berdasarkan atau diklasifikasikan berdasarkan kuantitasnya tadi ya. Dari kuantitas apa saja kita lihat. Yang pertama ini adalah arus listrik ya. Jadi kalau misalkan sensor arus, maka dia akan mengukur besar kecilnya arus yang melewati sensor itu. Macam-macam nih. Jadi kalau misalkan nanti dari arus listriknya ini bisa nanti dihitung berapa dayanya yang kemudian dipakai oleh peralatan. Mungkin ada yang punya wattmeter. Nah, wattmeter itu sebenarnya kan yang diukur bukan dayanya, tapi yang diukur arusnya, kemudian nanti dikalikan dengan tegangan yang juga dideteksi dari PLN. Misalkan tegangan PLN rata-rata sekitar 220, bisa jadi 218 gitu ya, 221, tapi kurang lebih kalau dibulatkan menjadi 220, maka arus listrik itu yang satuannya ampere akan dikalikan dengan
tegangan listrik, maka akan menghasilkan daya listrik. Misalkan arusnya 1 ampere dikalikan dengan tegangan 220, maka kurang lebih dayanya sekitar 200-an watt gitu ya, kurang lebih ya. Mudah-mudahan nanti saya tidak salah ini. Kalau nanti salah ternyata itu mohon dikoreksi ya. Kemudian lagi jenis yang berikutnya adalah potensial atau magnetik atau radiosensor. Ini apa ya? Mungkin ada sensor yang terkait dengan ini. Sebentar saya coba carikan contohnya. Sensor radio. Mungkin ada yang punya apa sih namanya? Kalau di HT itu ya, ada nanti yang sensor apakah dia ada menerima sinyal radio atau tidak dengan frekuensi tertentu. Kemudian nanti ada indikator bahwa dia terhubung ke frekuensi itu. Jadi kalau misalkan dia terhubung di frekuensi 100 MHz misalkan gitu ya, maka dia kalau misalkan ada frekuensi atau sinyal yang frekuensinya sama, maka dia akan mengindikasikan misalkan ada LED berwarna hijau ataupun merah. Kemudian kalau misalkan ada kiriman sinyal suara dari frekuensi yang sama yang tadi sudah ditangkap, tadi deteksi, kemudian nanti dia akan mendeteksinya dan kemudian mengubahnya frekuensi itu dalam bentuk sinyal suara yang kita bisa dengar di speaker. Kalau misalkan itu adalah kawan kita yang berbicara menggunakan HT ataupun ya HT ya. Nah, itu nanti kita bisa dengar dia berbicara apa. Mungkin ada delay sekian milidetik, kemudian suara yang dikirimkan dari HT yang pengirim, kemudian kita terima di HT penerima. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Kemudian ini ada sensor kelembapan. Mungkin ada yang pernah lihat juga dijual di pasaran itu, sensor suhu dan kelembapan. Kelembapan itu biasanya berapa persen ya. Misalkan kalau sensor pada saat suhunya dingin seperti sekarang yang relatif, misalkan suhunya sekarang sekitar 27 atau 28, maka karena habis hujan, itu biasanya kelembapannya akan juga bisa naik. Jadi mungkin kelembapannya di atas 60% bisa jadi ya. Kemudian sensor fluid velocity atau flow sensor. Ini kalau di saya, itu saya punya namanya flow sensor untuk air. Jadi kalau misalkan air itu mengalir, maka dia akan mengalir sedikit gitu ya dengan arus yang relatif kecil. Kemudian dia akan menghidupkan pompa dan itu kemudian bisa mendorong air di rumah itu menjadi lebih kencang jadinya. Karena kalau misalkan ada juga saya menggunakan pressure sensor juga. Nah, itu yang untuk yang nomor 5 ya. Jadi di pompa air saya itu double sensor aliran air dan juga sensor bukan sensor tekanan air. Nah, jadi double. Kalau bawaan pompa airnya itu biasanya pressure sensor, kemudian kalau saya tambahkan dengan flow sensor untuk mengurangi resiko bahwa dengan pressure sensor itu dia akan ceklak nanti ininya relaynya. Jadi dengan flow sensor itu lebih halus sebenarnya. Tapi kalau flow sensornya juga terlalu kecil aliran arusnya, maka itu juga tidak bisa men-trigger atau menghidupkan sensor dan tidak akan jadi menghidupkan pompa airnya. Jadi dengan double sensor itu kan lebih efektif jadinya kalau di saya terutamanya. Dan itu tidak membuat listrik jadi lebih boros, tapi malah efektif. Karena apa? Karena dengan aliran yang kecil itu si pressure-nya yang menolong, kemudian dengan tekanan yang kecil si flow-nya yang menolong. Mungkin agak rumit ya kalau dibayangkan, tapi nantilah kalau mungkin ada yang masih penasaran nanti bisa kita bahas atau didiskusikan. Jadi fluid velocity itu kecepatan aliran fluid itu cairan ya, atau kalau misalkan itu berupa air ataupun berupa minyak ataupun berupa yang lain. Nah, mungkin di kendaraan-kendaraan yang baik, yang bagus atau di mobil-mobil itu juga punya fluid velocity ya, aliran itu. Kemudian dia nanti bisa terkait juga dengan bagaimana mengontrol aliran, misalkan itu aliran bahan bakar. Nah, itu juga apakah bahan bakarnya terlalu boros, kemudian bisa dikurangi, kemudian dengan jumlah bahan bakar yang mengalir misalkan sekian mililiter per detik itu ya, itu sudah cukup untuk kemudian menghasilkan tenaga sekian
horsepower gitu ya. Nah, itu dia. Itu kalau di mobil kan biasanya mereka punya perhitungan-perhitungan seperti itu. Atau bahkan di sepeda motor juga di apa namanya di controller injeksinya ya itu juga bisa ada yang terkait dengan fluid velocity sensor ini. Baik, itu 5 sensor yang pertama ya jenisnya. Kemudian mungkin ada yang mau ditanyakan dulu sampai situ? Lola mungkin. Atau saya kembali ke Ajib lagi. Iya, Pak. Gimana, Jib? Jib, kok videomu tidak ada hari ini, Jib? Gelap. Anu, Pak. Kamar saya lagi saya gelap-gelapan, Pak. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, baik. Biasanya ada itu di sini. Teman saya yang menghidupkan apa namanya kamera. Baik, kita lanjut lagi ya kalau belum ada yang ditanyakan. Yang berikutnya adalah thermal atau panas atau temperatur. Jadi ada yang menyebutnya sensor suhu, ada yang menyebutnya temperatur. Ya tergantung ini ya konteksnya. Tapi mungkin kalau di situ thermal itu saya kira tadi sudah banyak. Kalau nanti jalan-jalan ke pasar itu ya, tapi ini bukan pantun. Maksudnya ke toko-toko tertentu, biasanya juga di toko peralatan apa namanya wallet ataupun di supermarket juga kadang-kadang dijual ini jam yang sekaligus ada sensor suhunya. Kemudian kita bisa tahu sekarang posisi di ruangan kita yang kita tempatkan sensor atau jam digital tadi itu suhunya berapa. Nah, kalau misalkan ada yang suka ke mall juga itu kan sudah sering tuh di depan mall atau di depan bank ada sensor yang mengukur berapa suhu dari pengunjungnya yang akan masuk ke mall. Tapi katanya sekarang itu sudah tidak terlalu dipakai lagi. Nggak tahu nih, saya sudah beberapa mungkin setahunan lebih tidak ke mall, jadi tidak tahu apakah masih digunakan apa tidak. Dan biasanya sensor suhu yang digunakan di mall ataupun di perusahaan ataupun di bank itu dia sudah dilengkapi dengan infrared sensor juga ya. Jadi tidak hanya menggunakan jadi sensor suhunya maksud saya itu sudah tidak menggunakan sensor suhu yang klasik tapi sudah menggunakan sensor suhu yang juga dilengkapi dengan inframerah. Jadi bisa lebih akurat hasil pengukuran suhunya dan relatif tidak terpengaruh secara apa ya banyak dari suhu di sekitarnya. Jadi misalkan kalau diukur dahi ataupun telapak tangan saya, maka yang dengan sensor inframerah itu tadi itu sudah bisa memfokuskan itu saja yang diukur oleh sensor suhunya. Jadi dia sudah bisa memfokuskan ke sana, tidak lagi fokus ke areal yang lebih besar ininya cakupannya ya. Kemudian proximity sensor itu sensor jarak ya, itu yang dimaksud proximity yang ada di nomor 7 itu. Kemudian optical sensor ini saya kira sekarang Ajib juga menggunakan optical sensor, kameranya sedang hidup, saya juga menggunakan optical sensor. Yang lain itu menggunakan tapi pasif, maksudnya kameranya dinonaktifkan pada saat sekarang, walaupun apa namanya secara mandiri kan bisa dihidupkan, maka itu secara otomatis sudah menggunakan optical sensor. Optical sensor ini juga dulu ya atau sebelum-sebelumnya banyak digunakan di DVD drive atau di CD drive ataupun di CD-RW drive atau DVD-RW drive. Nah, itu yang digunakan di kalau dulu namanya apa ya? Ada juga saya lupa. Compact disc itu CD, aduh lupa saya namanya. Yang dulu film yang di dalam bulatan besar itu saya lupa namanya. Nah, itu ya, itu juga dulu namanya apa itu ya di zaman saya SMA itu juga ada sensor optikalnya. Nah, kemudian ada sensor posisi. Sensor posisi ini ada juga mungkin contohnya salah satunya mudah-mudahan saya tidak salah ini adalah peer sensor atau sensor apa namanya gerak itu. Nah, mungkin ada yang punya AC yang sudah dilengkapi dengan human position sensornya itu. Jadi kalau misalkan orangnya ada di posisi mana di areal cakupan dari sensornya itu, maka dia akan mengarahkan apa namanya hembusan AC-nya itu ke situ. Tapi saya belum pernah melihat ini yang ada di kipas angin ya. Biasanya adanya di AC ini human position sensornya. Kemudian chemical sensor ini terkait dengan kimia ya.
entah itu bau, entah itu rasa, entah itu cairan yang ingin dideteksi jenisnya ya, itu banyak dijual di pasaran sekarang. Ada yang sensor mungkin gas LPG, ada yang gas metan, ada yang gas mungkin CO2 ataupun CO dan seterusnya. Karbon oksida. Ya, karbon oksida ya namanya. Kalau 2 itu kan CO2, karbon dioksida. Nah, ini ya jenis-jenis sensor. Ada lagi tidak? Bentar. Oh, ada. Ini sensor environment, sensor lingkungan ya. Sensor lingkungan ini ada yang punya contohnya kira-kira? Jadi kalau bisa jadi ini adalah saya lupa persisnya ya. Mungkin bisa jadi pengembangan dari sensor optikal tadi atau sensor kamera yang kemudian bisa dimodifikasi untuk mendeteksi keadaan lingkungan, ataupun juga sensor lingkungan itu terkait dengan bisa jadi suhu, bisa jadi tadi kelembapan ya, bisa jadi apa ya, gabungan dari suhu dan kelembapan dan juga mungkin posisi tadi, macam-macam ya. Karena ini sudah lebih kompleks, karena yang dideteksi bukan hanya satu besaran, tapi sudah bisa jadi lebih dari satu, suhunya, kemudian kelembapannya. Jadi misalkan kalau zaman saya kuliah S1 dulu itu kami membuat atau merancang rumah, bukan rumah ya, kayak box gitu, untuk kemudian si jamur merang itu bisa berkembang biak di situ. Jadi ada sensor kelembapan, ada sensor suhunya juga di situ. Kemudian nanti ada kipas untuk meniupkan kalau dia terlalu panas atau menyedot udara panasnya. Kemudian nanti juga ada penyemprot airnya untuk menambah kelembapan dari ruangan itu. Nah, itu ya, itu yang terkait dengan environment sensor. Kemudian magnetic switch sensor ini, kalau tidak salah ini ada di di kompresor AC. Mungkin ada yang punya mobil, kemudian pernah melihat atau mengamati kompresor AC-nya itu. Itu kan kompresor AC kalau dia magnetic sensor sebentar ya. Dia kalau diberi tegangan kemudian nanti jadi magnet. Kalau magnetnya hidup, kemudian dia menghidupkan kompresornya. Ya bisa jadi ada di situ, salah satunya di situ ya, magnetic switch. Jadi kalau misalkan si lilitannya itu kemudian di area arus listrik, kemudian dia menjadi magnet. Nah, kemudian si sensor magnetnya itu kemudian, oh ini ada magnet, kemudian dia menutup switch ataupun saklarnya, kemudian setelah ditutup si kompresornya jadi hidup. Maka AC dari mobil itu bisa kemudian on gitu, seperti itu ya. Mudah-mudahan tidak salah nih contohnya. Mudah nanti kalau misalkan salah tolong dikoreksi ya. Kalau terkait dengan 11 12. Nah, jadi masih banyak lagi contoh-contoh sensor yang ada di luaran sana. Mungkin ini hanya sebagian ya yang ada. Kemudian bisa jadi nanti ada sensor lain lagi. Bisa sensor misalkan sensor suara ada nggak tadi ya? Nah, mungkin ada sensor suara ya misalkan, atau sensor frekuensi. Kalau misalkan ada yang pernah menginstalasi di handphonenya itu ada namanya lux meter gitu ya, mengukur tingkat cahaya. Tapi itu sebenarnya modifikasi dari optical sensor tadi atau dari kamera depan dari sebuah handphone, kemudian diolah untuk mengukur seberapa besar tingkat cahaya yang ada di sekitar itu. Nah, itu juga sebenarnya dan juga digunakan kalau misalkan dia diaktifkan ya. Jadi kalau misalkan kita mengangkat telepon atau mendapati ada panggilan telepon, kemudian kita letakkan handphone itu di telinga atau di pipi sini, maka nanti dia akan mematikan layarnya. Ada enggak yang sadar itu, yang punya handphone kemudian biasa ditelepon, kemudian handphonenya diletakkan di sini, seperti ini ya misalkan. Ini ada yang nelpon misalkan telepon ini, kemudian saya letakkan di sini, maka nanti layarnya akan mati. Itu ada yang menggunakan akselerometer ataupun giroskop ya. Nah, itu macam apalagi sensornya nanti ya kita pelajari. Kemudian ada juga yang menggunakan itu tadi optical sensor.
ataupun sensor cahaya tadi. Jadi kalau misalkan sensor cahayanya dalam hal ini kamera depan itu ketutup oleh muka ataupun pipi kita sebelah kanan atau sebelah kiri, kemudian nanti akan men-trigger si prosesornya untuk mematikan layarnya. Jadi bisa hemat. Jadi kalau misalkan kita menerima telepon itu tidak terlalu panas pipi kita karena layarnya hidup gitu ya. Nah itu contohnya aja. Ada pertanyaan dulu sampai sini silakan, mungkin kalau ada yang ingin dibahas ntar. Ntar ya, ini kayaknya bisa jadi error lagi nih, seperti sebelumnya. Mungkin si PowerPoint saya ini dia minta upgrade Office-nya. Sebenarnya ini Office original ini. Di rekan-rekan sekalian yang tampil apa nih? Jeep. Microcontroller SKB T025 dasar sensor dan kalkulator yang pertama, Pak. Berarti slideshow-nya mati dia ya. Ntar saya stop dulu. Nah ini slideshow lagi yang hidup. Mohon maaf, ini bisa jadi koneksi internetnya ada gangguan nih ya. Oke, kita lanjut dulu. Sekarang mungkin yang tampil ultrasonic sensor tampil nih ya. Kok mati lagi. Tampil, Pak. Baik, saya pindah dulu ke sebentar ya. Saya pindah dulu aja ke WPS Office karena si ini kadang bermasalah. Entah apa yang terjadi dia dengan Zoom meeting dengan si ini. Entah. Saya tutup dulu nih ya. Karena dia kelak oleh si PowerPoint. Saya buka lagi. Mungkin sambil saya membuka PowerPoint-nya kalau ada yang ditanyakan sambil saya siapkan lagi. Oke, slideshow from current slide. Speedometer itu masuk sensor, Pak ya? Kita buka speedometer di speedometer biasanya itu kan itu ada ukur kecepatan itu masuk sensor apa enggak, Pak? Kecepatan ya? Iya, betul. Itu juga kecepatan. Kalau terutama yang digital ya. Kalau yang ini, kalau yang model-model motor lama itu kan seperti motor saya yang lama itu dia pakai sensor, tapi sensor juga sebenarnya sensor putaran, kemudian diubah putaran dari bannya itu atau putaran rodanya ke dalam bentuk indikator si speedometer. Tapi kalau yang digital dia memang menggunakan sensor putaran untuk kemudian diubah menjadi indikator kecepatan di dashboard sepeda motor. Besar ini yang bentar, apa yang terjadi nih di bentar, saya tidak tahu. Apa koneksi internetnya yang bermasalah? Kalau saya share ininya aja. Nah, kalau saya share ini kelihatan ya, tapi mungkin tidak bisa full screen. Wah, bermasalah juga nih. Masih hitam, Pak. Masih hitam. Sekarang gimana? Ya, Pak, kelihatan, Pak. Cuma ketutup bawahnya sama yang kontrol Bapaknya. Ketutup sama ini. Kalau Ya, ini? Pak. Enggak, Pak. Tutup itu, Pak. Tidak ya? Masih ketutup, Pak. Mesti ketutup. Terus saya harus apakan ini sebentar. Biasanya digeser ke atas bisa, Pak. Digeser ke atas biasanya bisa, Pak, kontrolnya itu. Sebentar ya. Di saya kontrolnya tidak hidup. Tahu nih. Sebentar, saya ubah mode laptopnya dulu ya. Apa mati lampu? Modenya rapid test. Oke. Saya ulang lagi share screen.
Masih menutupi kontrolernya ini? Belum ke-share Pak, masih Masih hitam? sangat. Ini kecil banget Pak yang di tengahnya. Masih ada Pak, ketutup sama bapaknya display video di sebelah kiri, sebelah kanan. Di bawahnya masih ketutup. Saya tidak tahu nih yang bermasalah apakah saya coba ganti jaringan dulu ya. Saya takutnya sih ini internetnya. Baik, bentar. Ini saya sudah pindah jaringan internet. Saya ganti lagi. Ya, beginilah kalau online ini. Makanya saya tidak terlalu suka mengajar online. Ini slideshow from current slide. Kita coba share lagi. Oke, bisa dilihat? Masih belum Pak, Masih belum? masih hitam. Apa ya? Atau gini aja Pak, saya share screen, annotate-nya saya kasih ke Bapak. Baik, coba dites. Bentar, apa perlu saya kirimkan slide-nya ke Kirim slide-nya ke saya Pak, nanti annotate-nya saya kasih ke Bapak, jadi terserah Bapak mindahnya. Cuma baik, untuk source dari saya gitu loh Pak. baik sebentar ya. Ini kita berbagi ya. Saya ngirimnya lewat chat bisa ya? Bisa Pak. Bentar, kirim. IO error. Kok IO error sih? Nah, WPS Office-nya saya tutup dulu. Mungkin dia karena sambil di ini nggak bisa. Sedang mengirim gitu. Saya coba buka lagi, siapa tahu mau ya. Saya coba save as dulu aja. Mungkin PDF dia lebih aman nih. PDF. Yang lain mungkin sambil jalan, bentar. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan ya. Sambil membuka PDF ini. Jeffrey? Hadir Pak. Alhamdulillah ada. Saya coba full screen. Nah, ini saya pakai ini aja nih. Pakai biar tidak merepotkan Ajib, saya pakai slides ini ya, share screen dari PDF aja ya. Tapi tidak ada animasinya. Mudah-mudahan bisa dilihat. Oh. Cek. Oh ya, berarti tampaknya Zoom meeting saya bermasalah nih, Jib. Jadi setelah beberapa waktu itu kemudian error ininya, share screen-nya.
Sudah diterima Jip ininya? Belum ada Pak, di Zoom nggak ada chatnya Pak. Bentar. Oh masih dia masih ngirim, lama juga ya. Bentar. Kalau saya kirim ininya, sama juga. Karena kalau saya share screen mesti di error. Share screen not yang selain slideshow gimana bisa nggak? Mohon maaf ya rekan-rekan sekalian ini kalau sebenarnya ini tidak ingin. Nah, kalau saya share screen error dia. Saya sudah tidak menggunakan IndiHome, sudah ganti ke handphone ininya, koneksi internetnya. Mungkin sebentar lagi itu masih proses mengirim ke Ajib dan kawan-kawan yang lain. Kita tunggu dulu. Baik, sudah Ajib. Ya Pak, lagi saya siap dulu Pak. Masih proses download Pak. Mudah-mudahan kencang nih. Internet saya mungkin agak lelet dan. Jadi sambil menunggu Ajib share screen, jadi memang di apa namanya? Saya mungkin sering mengeluh ya ke layanan internet yang ada di rumah ini, terutama si IndiHome ini. Jadi apa namanya? Sering drop bandwidth-nya, padahal yang menggunakan juga kami-kami aja di sini, tidak banyak yang menggunakan. Bahkan kadang-kadang sudah difokuskan ke satu perangkat saja, tetap saja bermasalah. Ini sudah saya bisa kendalikan ya, Jib ya? Oke, sudah. Sudah Pak. Baik, terima kasih nih. Sudah dibantu ya. Sebenarnya kawan-kawan sekalian. Dulu Pak, saya ngilangin ini dulu. Nah, ini si Ajib lebih berpengalaman dari yang mengajar ini. Baik, kita terus lagi ya. Pertama dari sisi kontrolnya nih. Tadi sudah sampai, bentar ya, sampai sini. Oke, sampai sini. Kok. Bentar Pak, saya mic saya dulu Pak. Oke, silakan. Saya stop dulu ya. Tolong beritahu kalau sudah selesai, Ajib ya. Sambil kita sapa dulu nih kawan-kawan yang lain. Zikrillah ya, zikrillah mana nih? Hadir Pak. Alhamdulillah hadir. Mina. Hadir Pak. Alhamdulillah. Ini sekali lagi kalau ketemu di jalan ataupun di mana mungkin saya tidak apa namanya. Oke, ini saya Ajib sudah memberitahu sudah selesai. Kalau tidak menyapa itu mohon maaf ya, karena tadi zikrillah ini kalau dipoto seperti itu bisa jadi di aslinya beda lagi ya, bisa lebih mantap yang aslinya gitu ya daripada fotonya. Seperti saya misalkan fotonya bagus, orangnya tua gitu ya kelihatannya. Fotonya mungkin nanti kita ulangi lagi sampai sini ya. Nah, oke. Baik, tadi intermezzo aja terkait dengan foto ataupun ketemu.
Di contoh apa namanya salah satu sensor ini yang tadi kita sudah coba bahas, terutama nih terkait dengan proximity sensor, dan di robot saya tadi ingat si Aprijal. Aprijal mana Aprijal? Pak Lepi. Halo Aprijal. Tadi Pak. Dirimu tergabung di tim robotika itu ya? Iya Pak. Nanti bisa bercerita di situ ya. Saya sudah banyak berkeluh kesah di situ tuh. Ini waktu tinggal hari ini kayaknya nih, mengirim proposalnya. Jadi sekali lagi untuk di tim robotika itu siapa lagi selain Aprijal yang ada di sini? Aprijal di robot yang SAR apa di robot beroda pemain bola? Nyaman bola Pak. Bola. Oh ya berarti yang di kelompoknya saya itu ya. Ya, Iya jadi Pak. nanti ya apa namanya dulu kalau ada beberapa dosen pembimbing juga yang sibuk itu saya sendirian. Karena apa? Karena yang lain seperti Pak Yadi sampaikan kemarin, kalau hanya nama kata beliau bisa bantu mendampingi, tapi kalau disuruh membantu apa namanya memprogram segala macam ataupun membuat robotnya, beliau angkat tangan karena memang beliau bidangnya bukan di situ. Nah jadi makanya saya apa namanya agak trauma juga kalau misalkan sudah hampir waktunya mendekati batas akhirnya ini ya, kemudian proposal dan lain-lainnya bermasalah itu. Karena dulu kami tidak biasa seperti itu. Karena dulu kan dikirim proposal itu secara fisik dan kita sudah siapkan dari jauh-jauh hari, ini juga sudah saya minta dari jauh-jauh hari. Oke, itu aja ya, intermezzo aja. Kita langsung lanjut dulu ke sini terkait dengan sensor tadi. Nah, nanti bisa jadi di timnya Aprijal ataupun tim robotnya, karena 2 tim yang dikirim, terutama di robot SAR ya, robot yang berkaki kemudian nanti menyelamatkan, ada boneka di situ, itu sensor ultrasonic ini banyak sekali digunakan. Karena dia efektif untuk kemudian mengukur jarak, baik itu kanan, kiri, depan, belakang. Biasanya yang diukur itu hampir 360 derajat ya dari posisi robotnya itu, untuk kemudian dia tidak melakukan tabrakan terhadap benda di sekitarnya, tembok ataupun benda penghalang lainnya ya. Itu dia. Jadi sensor ultrasonic ini bentuknya seperti mana nih? Ini karena yang saya kontrol adalah screen-nya si Ajib, jadi mungkin agak sedikit delay ya, kurang lebih seperti ini. Dan kalau warna papannya ini ya, warna PCB-nya ini warna biru, itu biasanya bukan yang original. Biasanya kalau yang original dia menggunakan warna hijau. Tapi itu nanti aja kita bahas di mata kuliah yang lain ya, ataupun nanti di luar ini, karena waktunya tidak cukup untuk membahas satu-satu. Jadi kurang lebih seperti ini. Kalau kita mencoba mendengarkan sinyal suara atau sinyal ultrasonik ini, kita tidak akan bisa mendengarkan ini karena frekuensinya cukup tinggi di atas kalau kita kan maksimal mendengar mungkin sekitar 15 kurang lebih berapa itu ya, 20 kHz ya. Itu juga sudah bisa jadi kita tidak bisa dengar suara dengan frekuensi 20 kHz, apalagi ini yang menggunakan frekuensi 40 kHz. Jadi kita bisa jadi tidak akan bisa mendengar ini, kecuali binatang-binatang tertentu ya, mungkin kelelawar ataupun binatang lain yang dia bisa mendeteksi sinyal suara kurang lebih 40 kHz ke atas. Bentuknya seperti itu ya. Jadi intinya dia punya pengirim dan penerima. Nanti satu yang berfungsi untuk mengirim sinyal suaranya, kemudian satu lagi yang berfungsi untuk menerima sinyal suaranya. Kalau diamati di sini, di situ ada tulisan T itu transceiver, kemudian R itu receiver. Transceiver itu mengirim, kemudian receiver itu menerima. Jadi pantulan itu yang kemudian diterima, pantulan sinyal suaranya ya. Kemudian waktu pantulannya itu yang kemudian dihitung. Dari waktu pantulan itu kemudian bisa dihitung berapa jaraknya. Jadi kalau misalkan waktu pantulnya cepat, artinya jarak dari sensor ini ke benda yang tadi memantulkan sinyal suara itu adalah cukup dekat. Jadi biasanya yang diukur itu sekitar berapa ya, 5 sampai sekian sentimeter itu jaraknya, mungkin sekitar 40 atau 50 cm dia bisa. Nah, biasanya kalau sudah jauh itu akurasi dari sensor yang ultrasonic yang ada di pasaran ini ya, terutama yang mungkin kualitasnya bukan kualitas nomor 1, itu biasanya sudah turun. Jadi dia efektifnya mungkin hanya sekitar 20-an
atau 30-an senti yang akurasinya bagus, di atas itu biasanya bisa jadi akurasinya akan turun ya. Nah, itu nanti kalau sudah kawan-kawan mencoba itu di tim robotikanya itu akan tahu ya ininya, yang mana yang bagus, yang mana yang original, yang mana yang tidak. Kemudian tadi sensor temperatur atau sensor suhu juga sudah kita jelaskan tadi sekilas, kurang lebih bentuknya seperti itu. Kalau di kipas angin rekan-rekan sekalian itu biasanya di motornya itu dipasangi salah satu sensor ini, yang kemudian kalau misalkan si kipas angin itu terlalu panas, kemudian akan memutus jalur listrik dari PLN ke motornya, sehingga motornya bisa diselamatkan. Jadi saya pernah mengalami ini satu di, kalau tidak salah itu sensor di mobil ya, kalau tidak salah ya, kipas radiator. Itu pada saat bukan kipas radiator, sedotan asap di dapur kalau tidak salah. Jadi kalau waktu itu mungkin lupa mematikan, jadi panas, kemudian dia mati pada saat dibawa ke tukang lilit motor ataupun dinamo, itu hanya di short bagian ini saja, itu disambungkan langsung karena dia tidak jual sensornya ini. Nah, jadi sensor yang bentuknya seperti ini biasanya dipasang di kipas angin ya, kipas angin ataupun motor-motor, mungkin di motornya radiator mobil juga, ataupun di motornya si AC bagian luar ya. Nah, ini sensor temperatur. Kemudian sensor gerakan nih ya. Sensor gerakan ini sumbernya sudah saya sebutkan semua di situ ya, bisa nanti ditelusuri biar tidak menyesatkan. Jadi kalau saya tidak sebutkan sumbernya, saya nanti seolah-olah plagiarisme ya terhadap apa yang sudah orang bahas. Jadi sensor gerakan itu kalau di Civic Banjarbaru ya, mungkin ada yang pernah lihat di channel saya itu ada yang ujian, kemudian bimbingan saya, kemudian dia memanfaatkan sensor ini untuk mendeteksi ada tidaknya orang di toilet. Jadi kalau misalkan ada orang dalam sekian detik dia akan melakukan sensing ataupun deteksi lagi, maka lampunya otomatis akan tetap dinyalakan. Kalau misalkan dalam sekian detik dia akan menyensing kemudian tidak terjadi atau tidak terdeteksi ada gerakan di dalam toilet, maka dia akan mematikan lampunya. Itu penelitiannya itu menunjukkan bahwa ada pengurangan konsumsi daya listrik dengan menggunakan maksudnya penerangan toilet yang menggunakan sensor ini ya, sensor gerakan ini tadi. Sebentar, kita lanjut lagi. Nah, kita sekarang masuk ke aktuator ya. Jadi sebenarnya banyak lagi contoh sensor yang lainnya, tapi karena waktu kita terbatas dan sudah jam 10, waktu kita mungkin sekitar tadi kita mulai jam 10:08 atau 9 menit. Kita akan teruskan dulu ya ke aktuator. Jadi aktuator itu caranya ya. Nah, karena sekali lagi ini yang saya kontrol adalah screen-nya Najib, jadi saya harus bersabar untuk kemudian kalau ada perubahan-perubahan di slide-nya ya. Jadi intinya si aktuator itu dia digunakan untuk mengindikasikan hasil luaran dari misalkan mikrokontrol ya. Kalau misalkan itu dia berupa pengendali sebuah robot ataupun pengendali misalkan kursi roda elektrik ataupun skuter ataupun apapun, maka biasanya aktuator yang digunakan. Jadi dia kalau secara definisi perangkat yang menyebabkan sebuah mesin atau perangkat itu bisa beroperasi. Jadi kalau misalkan dia tadi berupa motor, maka kita bisa lihat dia bisa berputar nantinya. Kalau misalkan nanti itu berupa lengan robot, maka lengan itu bisa bergerak dengan berputarnya motor itu, baik itu motor servo ataupun motor yang lainnya, motor motor apa namanya, gearbox misalkan ya. Bentar ya, ini harus bersabar nih tampilannya. Nah, jadi bisa jadi dia digunakan juga untuk kemudian apa ya, untuk mengindikasikan hasil luaran dari si microcontroller, kemudian bisa jadi dia berupa juga tekanan udara ataupun hidrolik di sini ya contohnya ya, ataupun tekanan kalau misalkan hidrolik itu ada olinya ya. Kemudian biasanya dia dioperasikan secara ini ya, secara
ada yang secara otomatis atau otonom oleh mikrokontrolernya sudah diprogram, dia bisa bergerak sesuai dengan program yang sudah ditanamkan, ataupun juga dia bisa dioperasikan secara manual ya. Jadi kalau misalkan kita ingin gerakan motornya ke depan, kita beri perintah ke depan. Kalau misalkan pakai joystick gitu ya, seperti mobil-mobilan ataupun mobil remote control itu kan seperti itu ada perintah yang kita berikan untuk robot mobilan itu maju, kemudian atau belok kanan, belok kiri, dan atau gerakan lainnya ya. Kalau misalkan itu berupa drone yang bisa terbang ke atas, ke bawah gitu ya, ataupun maju ke depan, ke kiri, ke kanan, ke belakang, ataupun berputar ke kanan, berputar ke kiri, maka itu yang kita lakukan, itu artinya pengontrolnya secara manual. Nah, contoh dari si aktuator ini ya, terutama ini motor DC dan AC. Kalau di kita di elektronika arus lemah ya, untuk kebanyakan menggunakan motor DC. Dan kalau nanti rekan-rekan yang lain yang menggunakan aktuator dengan motor AC itu bisa jadi ya, misalkan untuk hidrolik, itu bukan hidrolik, apa sih, kalau itu motor AC ya, motor, kemudian apalagi ya, kalau misalkan itu di industri, nah itu bisa jadi yang dijadikan sebagai motor utamanya bukan lagi motor DC tapi motor AC, atau motor yang menggunakan tenaga listrik PLN, baik itu yang 220 ataupun yang 380 volt ya, 3 pas itu. Kemudian motor servo ini digunakan kalau si Aprijal tadi di kelompok yang menggunakan kebanyakan mungkin nanti motor ini ya, motor DC biasa, kemudian nanti ada juga motor servonya bisa jadi ada untuk menggerakkan kameranya. Bisa jadi motor AC saya tidak, motor DC, kemudian motor apa lagi ya? Tampaknya 2 motor itu, servo dan motor DC kalau di kelompoknya Afrija. Nah kalau di kelompoknya yang satunya itu yang robot SAR, robot berkaki, maka yang banyak digunakan adalah motor servo ini. Kemudian hidrolik ini di sebagian ya, kalau di elektronika itu nanti banyakannya ke pneumatik juga. Kalau hidrolik ini mungkin tidak terlalu ini ya, bisa jadi hidrolik ini sudah ke peralatan-peralatan yang alat-alat berat itu. Jadi kalau misalkan ada ekskavator ataupun ada bulldozer ataupun ada dump truck gitu ya, macam-macam itu yang sudah menggunakan aktuatornya berupa hidrolik. Jadi tidak lagi berupa motor DC ataupun servo, tapi sudah hidrolik. Nah, kalau yang pneumatik itu lebih ringan. Jadi kalau misalkan ada di perusahaan itu yang menggunakan alat untuk menyortir ini ya, buah-buahan yang mana yang sudah masak, yang mana yang masih mentah, yang mana yang kemudian dilewatkan untuk kemudian bisa dikemas. Nah, itu bisa juga menggunakan nanti pneumatik ini. Dan pneumatik ini juga sudah banyak digunakan di tim-tim robotika di luar sana ya. Di luar kampus-kampus besar terutama mereka sudah menggunakan ini karena gerakannya bisa lebih cepat daripada nanti menggunakan motor DC ataupun servo. Dan bisa jadi harganya bisa lebih murah ya kalau menggunakan motor servo yang tenaganya besar. Nah, nanti kapan-kapan coba nanti dilihat ya pneumatik. Ada lagi aktuator yang lain ya. Ini contohnya bisa dilihat di situ. Kemudian bentar. Mana itu ketumpang tadi. Oke, sudah selesai di sininya. Nanti saya sebenarnya ingin masuk ke LCD, tapi karena waktunya yang tidak cukup, nanti tolong dipelajari lagi ya yang terkait dengan LCD kemarin. Kemudian ada juga tombol toggle di situ. Kemudian nanti terkait dengan sensor dan aktuator ini. Baik, sampai sini dulu. Mungkin kita bisa diskusi sesuatu. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Saya stop dulu ya partisipan sharing. Baik, silakan. Ajib ataupun yang lain. Ini Pak, kurun komputer itu kan biasanya ada pakai cairan tuh Pak. Nah itu pakai sensor nggak Pak? Coolernya ya? Pendingin ya maksudnya Ajib ya? Iya Pak. Kalau yang saya tahu biasanya itu ada di apa namanya? Di pendingin prosesor ya. Tapi karena saya belum pernah menggunakan cooler atau pendingin yang menggunakan cairan,
seperti radiator itu, terutama di PGA eksternal ya biasanya Jeep ya. Nah, jadi saya tidak tahu persis, tapi bisa jadi yang saya ingat itu tuh ada sensor untuk mendeteksi putaran dan suhu dari ini ya, dari pendinginnya. Jadi kalau misalkan di situ ada, biasanya yang didinginkan itu kan plat aluminiumnya ya. Jadi bukan langsung ke prosesor si PGA card-nya atau PGA prosesornya. Jadi di atau GPU-nya. Tapi yang didinginkan jadi dari GPU, prosesor GPU itu ada nanti plat aluminium yang langsung menempel ke situ, di atasnya ada kipas, kemudian ada juga yang berupa apa namanya? Liquid cooler tadi ya, atau yang berupa cairan. Jadi di situ biasanya yang dideteksi kalau dia berupa kipas, kecepatan putar dari kipasnya, kemudian dari suhu dari plat pendinginnya. Nah, saya kira juga kalau yang terkait dengan pendingin yang menggunakan cooler air ataupun cairan tadi bisa jadi juga sama ya. Jadi pasangnya juga sensor untuk kemudian mengukur suhunya. Karena misalkan si suhu dari plat pendinginnya itu di atas dari misalkan 70, maka bisa jadi aliran airnya yang kemudian dipercepat ininya putarannya. Seperti itu ya Jeep ya kurang lebih ya. Iya Pak, terima kasih Pak. Iya sama-sama. Ada lagi? Wajib pakai 2 akun di sini. Ada Ajib Media, ada Ajib. Tadi saya kan ketutup Pak, anunya Pak apa sih? Share screen tadi, makanya saya pakai handphone lagi. Iya. Terima kasih Ajib ya sudah dibantu. Ada lagi? Justin? Amin biasanya ada nih. Amin biasanya juga buka kamera nih. Min, mana dirimu? Ya, Pak. Rashid? Oke, mungkin Rashid masih ada keperluan. Baik, karena waktunya sudah habis ya, saya tidak ingin mengganggu jadwal rekan-rekan sekalian dan saya juga masih ada jadwal untuk mengajar lagi di menit berikutnya ini jam 10.30. Jadi sekali lagi mohon nanti ditunggu dulu link untuk tugas tambahan UTS yang pertama, kemudian yang kedua untuk yang UTS susulan, kemudian yang ketiga nanti untuk yang tugas tambahan pengganti kehadiran yang diminta oleh prodi. Jadi itu yang kemudian ya. Kemudian nanti juga mungkin akan saya sebutkan syaratnya dari yang kalau UTS susulan jelas ya, yang kebetulan waktu itu belum UTS, kemudian harus UTS susulan untuk mengisi kekosongan nilainya. Kemudian untuk yang penugasan tambahan UTS, yang UTS susulan boleh juga ikut mengerjakan. Seperti itu nanti bisa jadi ya. Jadi ditolong dibaca aja nanti di grup edarannya terkait dengan 3 link itu tadi. Nah, jadi saya kira itu. Kemudian sekali lagi mohon maaf kalau ada salah kata dalam penyampaian ataupun salah terkait dengan materinya. Mudah-mudahan nanti bisa dikoreksi kalau memang ada yang tidak pas ataupun tidak sesuai dengan sumber aslinya ya. Saya kira itu dulu. Terima kasih untuk yang sudah hadir pada kesempatan hari ini. Terima kasih Ajib yang sudah membantu untuk sharing screen-nya tadi. Sharing screen, benar ya, sharing screen-nya. Mudah-mudahan kita panjang umur, sehat walafiat, dan bisa dipertemukan lagi di pertemuan berikutnya dengan kondisi yang baik sama seperti sedia kala ya, tidak kurang satu apapun. Terima kasih sekali lagi. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Ya, Pak. Pak. Iya.